Akibat pembakaran sampah, 3,5 hektar lahan kosong hangus terbakar. 4 helikopter dan 1 pesawat dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana tiba di Provinsi Jambi. Akibat dari krisis air bersih, warga Desa Danau Lamo, Kabupaten Muaro Jambi terpaksa menggunakan air sungai yang keruh. Selamat sore pemirsa, hari ini Rabu 14 Agustus 2024. Jambi hari ini hadir kembali menyapa Anda dengan beragam informasi aktual dari Provinsi Jambi. Ya, selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Malika Hijriati dan saya Vidya Francisca. Inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, kebakaran lahan akibat dari pembakaran sampah kembali terjadi di Kota Jambi. 3,5 hektar lahan kosong di kawasan Tanjung Johor, Kecamatan Pelayangan, hangus terbakar akibat dari pembakaran sampah yang dilakukan secara sembarangan. Api membumbung tinggi di lahan milik warga di kawasan Jalan Baru, Kelurahan Tanjung Johor, Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi pada Selasa sore. Api terus membesar seiring dengan keringnya rerumputan dan tiupan angin yang kencang. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi mengerahkan 6 unit mobil pemadam menuju lokasi. Butuh waktu setengah jam untuk memadamkan api. Kepala Dinas Damkar Kota Jambi Mustari Afandi mengatakan sumber api berasal dari sampah yang dibakar sembarangan. Hembusan angin diperkirakan membawa bara api sehingga membakar 3,5 hektar lahan kering tersebut. Pada hari ini kami menerima laporan dari masyarakat adanya lahan yang terbakar di Kelurahan Tanjung Johor, dan ini berdekatan juga dengan salah satu PT Lempo, juga ada beberapa rumah warga. Kami bekerjasama dengan TNI Polri melakukan pemadaman. Lahan ini kurang lebih 9 hektar, tetapi yang terbakar kurang lebih 3,5 hektar. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, hanya saja insiden kebakaran lahan kosong di kawasan Tanjung Johor ini sudah 3 kali terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Mustari Afandi menghimbau warga untuk tidak membakar sampah sembarangan saat musim kemarau. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, hingga saat ini luas lahan terbakar di Provinsi Jambi sudah mencapai 269 hektar. Jumlah ini diprediksi akan bertambah karena masih ada sejumlah lahan yang terbakar di beberapa kabupaten kota dalam Provinsi Jambi. Tim Satgas Karhutla mencatat adanya peningkatan luasan lahan yang terbakar di Provinsi Jambi. Hal ini disebabkan sejumlah lahan di kabupaten kota dalam Provinsi Jambi yang masih banyak terbakar. Hingga saat ini luasan lahan yang terbakar di Provinsi Jambi telah mencapai 269 hektar. Diprediksi, luasan lahan ini masih akan terus bertambah dikarenakan masih ditemukan sejumlah titik api di beberapa wilayah di Provinsi Jambi. Luas lahan tadi berapa, Pak? 269 hektar. Tersebar di seluruh. Terbanyak? Terbanyak di Kabupaten Sarawak. Untuk lahan gambutnya sendiri, Pak? Gambut, itu belum saya dapat laporan, ya. Berbagai upaya terus dilakukan oleh petugas gabungan untuk menanggulangi kasus kebakaran hutan dan lahan. Selain menerjunkan ratusan personel gabungan dan pendirian posko pemantauan Karhutla di lahan gambut, tim gabungan juga turut memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak memperluas lahan dengan cara membakar. Asar, TVRI Jambi, melaporkan. Sementara itu, saudara, 4 unit helikopter bantuan dari BNPB sudah tiba di Provinsi Jambi. Helikopter ini nantinya akan disiagakan selama penanggulangan bencana Karhutla di wilayah Provinsi Jambi. 4 unit helikopter dan 1 pesawat patroli dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana tiba di Bandara Sultan Taha Jambi. Helikopter bantuan ini dikerahkan guna membantu menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi, Bahyuni Deliansyah mengatakan, selain menyiagakan tim darat yang merupakan gabungan dari TNI, Polri, Manggala Agni, BNPB, dan masyarakat peduli api, tim Satgas turut mendapatkan bantuan 3 unit helikopter waterbombing, 1 unit helikopter patroli, dan 1 unit pesawat capung patroli dari BNPB untuk bisa membantu menanggulangi kebakaran di Provinsi Jambi. Helikopter ini nantinya akan disiagakan selama penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi.
kami juga sudah menerima bantuan helikopter waterbombing dari BNPB sebanyak 3 buah. 1 buah helikopter juga bantuan untuk patroli dan 1 buah pesawat P-Swing untuk patroli. Artinya pemerintah Provinsi Jambi serius dalam penanganan kebakaran dan lahan. Beberapa hari terakhir sejumlah wilayah mengalami peningkatan luasan lahan yang terbakar. Hal ini diduga disebabkan ulah oknum masyarakat yang nekat membakar lahan untuk melakukan perluasan kebun. Asar TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, puluhan hektar sawah milik petani di Kabupaten Kerinci mengalami kekeringan dampak dari musim kemarau. Kondisi ini diperparah dengan tidak berfungsinya saluran irigasi, sehingga sawah petani terancam gagal panen. Dampak musim kemarau yang melanda wilayah Kabupaten Kerinci mengakibatkan puluhan hektar lahan persawahan milik petani di 2 kecamatan mengalami kekeringan dan terancam gagal tanam atau puso. Tanaman padi yang baru berumur 30 hari terlihat mulai menguning dan tidak tumbuh dengan sempurna. Bahkan permukaan tanah di sawah mulai retak akibat tidak mendapat pasokan air. Salah seorang petani Darmasiah mengatakan bencana kekeringan ini sudah terjadi sejak 2 bulan terakhir. Kondisi ini diperparah dengan tidak berfungsinya saluran irigasi Bandar Kasigi yang berada di dekat area persawahan Kecamatan Air Hangat dan Kecamatan Air Hangat Timur. Hal itu disebabkan terputusnya saluran irigasi akibat diterjang banjir yang terjadi pada 8 tahun lalu. Kering, Bu, ya? Iya. Sudah berapa lama keringnya, Bu? 3 bulan lebih. Kering. Penyebabnya apa nih, Bu? Itu air ada masuk, kering semua. Ini dari semua tuh kering semua. Sawahnya kering juga, Bu, ya? Iya. Ini penyebabnya apa nih? Tidak ada sumber airnya. Iya, tidak ada. Itu patah. Petani berharap pemerintah segera melakukan normalisasi sungai dan membangun kembali saluran irigasi yang terputus, sehingga air dapat kembali mengairi kawasan persawahan dan produktivitas pertanian tidak terkendala musim. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, puluhan hektar sawah milik masyarakat di Kabupaten Kerinci saat ini mengalami kekeringan dampak dari musim kemarau yang terjadi pada saat ini. Kondisi tersebut diperparah dengan tidak lancarnya aliran air yang mengairi persawahan masyarakat. Dan untuk bisa mengetahui informasi selengkapnya, saudara, saat ini kita sudah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Ilwan Pasroni, langsung dari Kabupaten Kerinci. Selamat sore, Ilwan. Seperti apa kondisi sawah yang saat ini mengalami kekeringan di sana? Baik, terima kasih Lydia dan juga pemirsa TVRI Jambi. Dari Kabupaten Kerinci dapat kami laporkan puluhan hektar lahan persawahan milik masyarakat di 2 kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Kerinci saat ini mengalami kekeringan dan terancam gagal tanam atau puso. Tanaman padi yang baru berusia 1 bulan ini mulai menguning dan tidak tumbuh dengan sempurna. Bahkan permukaan di persawahan tersebut juga mulai retak-retak akibat tidak mendapatkan pasokan air. Berdasarkan keterangan dari para petani, bencana kekeringan ini sudah terjadi sejak 2 bulan terakhir, yang mana kekeringan ini disebabkan oleh berkurangnya debit air Sungai Batang Merau yang menjadi sumber pengairan sawah masyarakat. Kondisi ini diperparah dengan tidak berfungsinya saluran irigasi Bandar Kasigi dan di pusat di Kecamatan Air Hangat, di mana yang kini juga saluran irigasi ini juga mengalami pendangkalan dan belum dinormalisasi. Ditambah lagi di pertengahan saluran irigasi ini juga terputus akibat diterjang banjir yang terjadi pada 8 tahun yang lalu dan hingga saat ini belum diperbaiki. Para petani mengaku jika kondisi ini terus berlanjut, mereka khawatir lahan persawahan ini tidak dapat digarap kembali dan juga akan berdampak pada berkurangnya pasokan beras di Kabupaten Kerinci, khususnya dikarenakan wilayah ini juga menyumbangkan sebagai menjadi salah satu wilayah yang menyumbangkan produksi beras terbanyak untuk wilayah Kabupaten Kerinci. Dan hingga saat ini sebagian warga terpaksa harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menyewa mesin penyedot air yang disediakan oleh masyarakat setempat. Dan agar sawah mereka mendapatkan pasokan air sembari menunggu adanya bantuan dari pemerintah. Dia.
Baik, Ilwan, kemudian apa upaya yang telah dan juga akan dilakukan oleh pemerintah untuk bisa membantu para petani yang mengalami gagal panen saat ini? Sejauh ini pemerintah melalui dinas terkait sudah melakukan perbaikan sungai, yakni dengan menyambungkan atau membuat gorong-gorong yang terbuat dari seng untuk mengalirkan air. Namun kondisi sungai yang mengalami pendangkalan ditambah lagi dengan debit air yang tidak besar atau berkurang, membuat saluran air menjadi tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya, Vidya. Baik, Ilwan, terkait dengan musim kemarau yang terjadi pada saat ini, untuk kondisi cuaca di sana seperti apa hari ini? Untuk cuaca di Kabupaten Kerinci, berdasarkan pantauan kami sejak 2 pekan terakhir, bahkan sejak pagi hingga sore hari ini memang belum adanya ada pertanda bahwa akan turunnya hujan dan tetap masih panas seperti biasanya. Dan belum ada pertanda bahwa akan turunnya hujan sebagaimana yang diharapkan oleh para petani, Vidya. Baik, terima kasih kontributor TVRI Jambi Ilwan Pastroni yang melaporkan dari Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Selamat sore dan selamat bertugas kembali, Ilwan. Saudara, musim kemarau yang melanda berbagai wilayah di Kabupaten Muaro Jambi membuat sejumlah desa mengalami krisis air bersih. Warga pun terpaksa menggunakan air sungai yang keruh untuk bisa memenuhi kebutuhan mandi dan juga mencuci. Sungai kini menjadi sumber mata air bagi warga Desa Danau Lamo, Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muaro Jambi. Meski kondisi airnya jauh dari kata layak, namun warga tetap memanfaatkan air yang keruh untuk kebutuhan mandi dan mencuci. Warga mengaku terpaksa memanfaatkan air sungai karena sumur yang menjadi sumber air bersih telah mengering. Sementara untuk kebutuhan memasak, warga harus membeli air galon. Krisis air bersih yang dialami warga telah berlangsung sejak 1 bulan terakhir. Warga dan pemerintah desa setempat berharap adanya bantuan air bersih dari pemerintah. Pemerintah desa juga berharap kepada pemerintahan untuk bisa membantu akses air bersih bagi masyarakat seperti sumur bor dan lain sebagainya. Kalau untuk saat ini seperti di RT 1, RT 2 dan RT 3 itu, Pak. Krisis air bersih selalu menjadi ancaman bagi warga Desa Danau Lamo, Kecamatan Marosebo di setiap musim kemarau. Azam, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, dampak musim kemarau mulai dirasakan sejumlah pihak. Salah satunya Perumda Air Minum Batanghari. Kemarau mempengaruhi sulitnya Perumda Air Minum Batanghari mendapatkan bahan baku air bersih akibat pendangkalan sungai. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh kontributor TVRI Jambi Ade Juniawan, langsung dari Kabupaten Batanghari. Ya, selamat sore Ade. Bagaimana dan seperti apa pendangkalan sungai telah mengganggu pelayanan Perumda dalam melakukan penyaluran air bersih? Silakan Ade. Ya, selamat sore Malika dan pemirsa TVRI Jambi. Untuk saat ini kondisi debit air Sungai Batanghari mulai mengalami penurunan atau hingga akibat dari dampak kemarau sendiri. Sehingga kondisi ini pun cukup mengganggu terhadap pelayanan Perumda Air Minum Kabupaten Batanghari, di mana ada sedikitnya 5 unit dari perusahaan air minum daerah tersebut yang mengalami atau terganggu dengan akibat mulai terjadinya penangkalan terhadap Sungai Batanghari. 5 unit tersebut tersebar di Desa Terusan Seberang, Kecamatan Mosokuidir, Pasar Terusan, Kecamatan Muarabudian, Sungai Rengas, Kecamatan Marosebo Ulu, Aro Sungai Baung, Kecamatan Muarabudian, serta kecamatan di Pemayung yang tepatnya berada di Desa Lugroso. Kondisi ini pun membuat pihak dari Perumda sendiri mengupayakan untuk melakukan pengerukan agar dapat mengalir air sehingga air dapat kembali didistribusikan kepada pelanggan-pelanggan ada di wilayah setempat. Malika. Ya, selanjutnya Ade, bagaimana dan seperti apa upaya pihak Perumda dalam menyiasati dan memenuhi kebutuhan air bersih ini agar segera diatasi, Ade? Ya, pihak petugas dari Perumda sendiri saat ini terus melakukan siaga 1, di mana seluruh petugas dilakukan atau standby di masing-masing wilayahnya untuk melakukan pengecekan setiap harinya agar memastikan kondisi suplai air bersih sendiri dapat dilakukan. Selain itu juga proses pengerukan terus dilakukan di 5 unit atau cabang yang ada di daerah tersebut yang mengalami mulai terganggunya proses pendistribusian air bersih, yakni di beberapa kecamatan tersebut, dengan melakukan pengerukan yang dimana menggunakan alat berat agar untuk membuat aliran air sungai sehingga sungai sendiri bisa dapat digunakan sebagai bahan baku untuk proses
pengaliran atau suplai dari air bersih sendiri ke rumah-rumah pelanggan. Dan untuk saat ini pihak Perumda sendiri juga terus melakukan pemantauan di setiap wilayah dan dipastikan untuk pendistribusian air bersih sendiri dikategorikan menjadi cukup aman meski ada sempat terhambat akibat terjadinya pendangkal tersebut. Dan ini pun pihak Perumda terus berupaya untuk melakukan agar proses pelayanan dalam penggunaan air bersih atau suplai air bersih kepada pelanggan tetap berjalan maksimal dan dapat teraliri setiap harinya. Malika. Ya, terima kasih ya Ade atas laporan Anda terkait pendistribusian air bersih langsung dari Kabupaten Batanghari. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Ya Saudara, Kapolda Jambi cek kesiapan sarana, prasarana, dan kelengkapan personel untuk pengamanan pemilu. Informasi selengkapnya Saudara kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Terima kasih Saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen menuju Pilkada 2024. Guna mempersiapkan pengamanan pemilu tahun 2024 di Kabupaten Merangin, Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono melakukan pengecekan sarana prasarana serta kesiapan personel di Polres Merangin. Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono melakukan pengecekan sarana prasarana dan kelengkapan personil untuk pengamanan Pilkada serentak 2024 di Mapolres Merangin. Kapolda mengecek kesiapan satu persatu ratusan personil dari berbagai satuan yang berbaris rapi. Sembari memeriksa kondisi kendaraan dan peralatan pengamanan, para anggota ditanya masa tugas dan kondisi di wilayah masing-masing. Kapolda memberi semangat dan meminta mereka menunjukkan kinerja yang terbaik, terlebih di tengah tahapan pesta demokrasi yang berlangsung saat ini. Kapolda mengaku cukup puas dengan kesiapan personil, sarana, dan prasarana pengamanan. Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono mengatakan, pada pelaksanaan perhelatan politik, jajaran Polres Merangin diminta tetap bersikap netral, dan bagi aparat personil yang melanggar akan ditindak tegas sesuai aturan yang ada. Saya tekankan pertama pentingnya netralitas. Ya. Anggota Polres Merangin dalam pilkada ini harus netral, tidak boleh berpihak kepada siapapun. Netralitas ini untuk menjaga situasi kondusif dan tentunya juga menjaga kualitas demokrasi di Kabupaten Merangin. Ya. Kapolda menjelaskan salah satu aturan yang mengatur netralitas polisi telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Pada pasal 28 ayat 1 berbunyi Polri bersikap netral dalam kehidupan politik, tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Sementara pada ayat 2, anggota Polisi Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Sementara Kapolres Merangin AKBP Ruri Roberto mengatakan sebanyak 313 personil siap diterjunkan ke 634 tempat pemungutan suara untuk mengawal pelaksanaan pilkada agar berjalan aman dan lancar. Ramadan Cerwita Kasat TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, KPU Tanjung Jabung Timur saat ini telah menetapkan daftar pemilih sementara untuk Pilkada serentak di tahun ini yang mencapai 175.242 orang pemilih. Jumlah DPS tersebut, Saudara, meningkat dibandingkan dengan jumlah DPS pada pemilu bulan Februari yang lalu. Daftar pemilih sementara DPS pada Pilkada serentak 27 November 2024 telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Terdata jumlah DPS Pilkada serentak tahun 2024 mencapai 175.242 pemilih. Terdiri dari 89.115 pemilih laki-laki dan 86.127 pemilih perempuan. Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Junianto mengatakan, jumlah DPS ini meningkat jika dibandingkan pada pemilu serentak 14 Februari lalu hanya 174.465 pemilih. Meningkatnya jumlah DPS ini disebabkan beberapa faktor, diantaranya karena adanya banding data serentak seluruh Indonesia pada awal Agustus lalu dan penambahan jumlah tempat pemungutan suara TPS. Setelah penetapan DPS, jumlah TPS bertambah menjadi 507, dari sebelumnya hanya 505 unit yang tersebar di 11 kecamatan. Penambahan jumlah TPS itu berdasarkan usulan kebutuhan atas kondisi geografis letak Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Namun masih ada peluang ketika misalnya masyarakat tidak terakomodir dalam proses coklit yang dilaksanakan selama 1 bulan, itu bisa bisa dilaporkan kembali, nanti ada tahapan tanggapan dan masukan masyarakat, sehingga DPS ini nanti akan kita perbaiki.
Meski telah ditetapkan dalam DPS, pendataan terus dilakukan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur kepada warga yang belum masuk daftar pemilih melalui proses perbaikan. Cliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, demi menjaga keamanan jelang pelaksanaan Pilkada serentak pada November mendatang, Kapolres Kerinci ajak para wartawan dan media yang ada di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci saling menjaga integritas. Media massa memiliki peran penting dalam menyajikan berita kepada masyarakat dengan tujuan memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya oleh khalayak umum. Memasuki musim pelaksanaan Pilkada serentak, peran media massa sangat penting untuk mengontrol dan mengawasi jalannya pemilu melalui pemberitaan yang disajikan. Kapolres Kerinci AKBP Muhammad Mujib mengatakan, dalam upaya menjaga keamanan Pilkada serentak pada November mendatang, diharapkan para wartawan saling menjaga integritas, terutama saat memasuki masa pendaftaran calon kepala daerah, dengan tetap menghormati suku, ras, dan agama serta golongan. Untuk rekan-rekan media, saya Kapolres mengajak mari kita sama-sama mengawal pesta demokrasi pemilihan wali kota, gubernur, bupati di wilayah hukum Polres Kerinci ini dengan aman, tertib dan lancar sehingga pelaksanaannya nanti bisa sukses dan bisa terpilih pemimpin yang bisa membawa Kerinci dan Kota Sungai Penuh menjadi lebih baik ke depannya. Muhammad Mujib juga mengatakan para awak media agar dapat menyingkirkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan polemik pada saat Pilkada serentak, sehingga masyarakat dapat datang ke TPS dengan aman dan nyaman. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sebanyak 25 anggota DPRD terpilih di Kota Sungai Penuh saat ini telah melaporkan harta kekayaan pejabat negara ke KPK Republik Indonesia. LHKPN, saudara, merupakan persyaratan utama bagi para anggota Dewan terpilih untuk bisa dilantik pada tanggal 29 Agustus mendatang. Jelang pelantikan anggota Dewan terpilih di Kota Sungai Penuh pada 28 Agustus mendatang, 25 anggota Dewan terpilih telah melaporkan harta kekayaan pejabat negara LHKPN ke KPK RI. Anggota KPU Kota Sungai Penuh Nadia Villa mengatakan LHKPN merupakan persyaratan utama bagi anggota Dewan terpilih untuk dilantik. Meski masih ada satu anggota Dewan terpilih belum mendapatkan tanda bukti pelaporan harta kekayaan dari KPK RI, namun seluruh harta kekayaan telah dilaporkan secara rinci ke KPK RI dan KPU Kota Sungai Penuh. Untuk masalah harta kekayaan ya, yang anggota DPR terpilih yang sampai saat ini berjumlah 25 orang, alhamdulillah untuk anggota yang terpilih itu sudah melakukan pendaftaran dan juga sudah ada hasilnya, namun ada satu anggota DPR itu belum menerima bukti tanda terima yang dari LHKPN, tetapi beliau sudah melaporkan secara rinci. Nadia Villa menambahkan anggota Dewan terpilih telah mematuhi seluruh bentuk persyaratan yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Sungai Penuh. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Bangko mengusulkan remisi kemerdekaan 17 Agustus 2024 bagi 255 narapidana. Remisi yang diusulkan tersebut berkisar 1 hingga 6 bulan. Menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024, sejumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Bangko diusulkan menerima remisi. Pada remisi HUT ke-19 Republik Indonesia ini, 255 warga binaan yang diusulkan pengurangan masa tahanan. Kepala Lapas Kelas 2B Bangko Mudo Mulyanto mengatakan, rincian remisi yang didapat narapidana bervariasi. 67 narapidana diusulkan mendapatkan remisi 1 bulan, 57 narapidana diusulkan mendapatkan remisi 2 bulan, 75 narapidana mendapatkan remisi 3 bulan, 29 narapidana mendapatkan remisi 4 bulan, 22 narapidana mendapatkan remisi 5 bulan, dan 5 narapidana mendapatkan remisi 6 bulan.
Remisi kemerdekaan diberikan bagi warga binaan yang berstatus WNI, sudah menjalani masa hukuman minimal 6 bulan saat 17 Agustus, berkelakuan baik dan mengikuti program pembinaan dengan serius. Untuk remisi umum di tahun 2024 yang kita usulkan dari Lapas Bangku sebanyak 255 orang, diantaranya 250 orang itu remisi umum 1 dan 5 orang direncanakan untuk mendapatkan remisi umum 2 atau langsung bebas di tanggal 17. Usulan remisi ini telah disampaikan kepada kantor wilayah Kemenkumham Jambi dan dilanjutkan ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham RI DI Jakarta. Jika disetujui, maka Lapas kelas 2B Bangko tinggal menunggu surat keputusan remisi yang nantinya akan diserahkan pada saat upacara 17 Agustus mendatang. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, pemerintah Provinsi Jambi akan menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk bisa memperingati hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di tahun 2024 kali ini. Dan untuk bisa mengetahui informasi selengkapnya, saat ini kita sudah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Randy Arta. Selamat sore, Randy. Apa saja kegiatan yang nantinya akan diselenggarakan oleh Pemprov Jambi untuk bisa menyambut hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia kali ini? Baik, selamat sore Siska dan juga pemirsa. Pelenggaraan kegiatan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi agenda sakral tahunan yang terus diselenggarakan di seluruh tanah air, termasuk di Provinsi Jambi. Pada peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia tahun 2024, pemerintah Provinsi Jambi akan menyelenggarakan serangkaian kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut baik untuk kegiatan kenegaraan maupun kegiatan sosial dan juga hiburan bagi masyarakat. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Panitia Penyelenggara HUT ke-79 Republik Indonesia Provinsi Jambi, peringatan ataupun acara HUT kemerdekaan di Provinsi Jambi akan dimulai dari tanggal 15 Agustus. Adapun agendanya adalah sebagai berikut. Pengukuhan Paskibraka dilakukan pada tanggal 15 Agustus di Rumah Dinas Gubernur Jambi. Sementara untuk sidang paripurna DPRD Provinsi Jambi dengan agenda untuk mengikuti sidang tahunan MPR RI serta mendengarkan pidato kenegaraan Presiden tentang RUU APBN akan dilakukan pada tanggal 16 Agustus. Sementara untuk ajang sanah dan juga pelaksanaan renungan suci akan dilakukan pada tanggal 16 Agustus pada sore dan juga malam hari. Untuk upacara 17 Agustus akan dilakukan di lapangan utama kantor Gubernur Jambi pada jam 7 pagi. Pelenggaraan HUT Kemerdekaan Indonesia juga akan dilanjutkan dengan malam resepsi kenegaraan yang akan dilakukan pada tanggal 17 Agustus di Rumah Dinas Gubernur Jambi. Kemudian untuk memeriahkan HUT ke-79, pemerintah juga akan menyelenggarakan pawai pembangunan dan juga lomba pacu perahu di seputaran Rumah Dinas Gubernur Jambi pada tanggal 18 Agustus. Sementara untuk malam hiburan rakyat akan dilakukan pada tanggal 21 Agustus di lapangan utama kantor Gubernur Jambi. Rangkaian HUT ke-79 akan ditutup pada tanggal 25 Agustus di lapangan utama kantor Gubernur Jambi dengan penyelenggaraan sejumlah acara, mulai dari jalan santai dan juga kegiatan lomba untuk masyarakat. Demikian, Siska. Baik, Randy, dari banyaknya kegiatan yang nanti akan diselenggarakan oleh Pemprov Jambi, apakah sejauh ini ada informasi apakah nantinya Pemprov Jambi akan kembali menghadirkan artis ibu kota untuk bisa menghibur masyarakat di Jambi, Randy? Baik, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Panitia Penyelenggara HUT ke-79 Republik Indonesia Provinsi Jambi, untuk kegiatan pada tanggal 21 Agustus yang dipusatkan di lapangan utama kantor Gubernur Jambi, pemerintah telah menyiapkan artis Denny Caknan untuk menghibur masyarakat. Selain artis ibu kota tersebut, pemerintah juga telah menyiapkan artis-artis lokal yang siap untuk memeriahkan HUT kemerdekaan negara. Demikian, Siska. Baik, terima kasih kontributor TVRI Jambi Randy Arta yang melaporkan langsung terkait dengan banyaknya kegiatan yang nantinya akan diselenggarakan oleh Pemprov Jambi untuk bisa memeriahkan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia. Selamat sore dan selamat bertugas kembali, Randy. Saudara, untuk bisa memeriahkan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi telah membagikan puluhan ribu bendera merah putih kepada masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menggalakkan program pembagian 33.000 bendera merah putih bagi warga di Kabupaten Muaro Jambi. Program ini sebagai tindak lanjut pemerintah kabupaten atas arahan dari Mendagri tentang gerakan nasional pembagian 10 juta bendera merah putih untuk ikut menyemarakan peringatan ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia. Pada kegiatan seremonial pada Rabu pagi, penjabat Bupati Raden Najmi menyerahkan bendera kepada 11 camat yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. Raden Najmi mengatakan masing-masing kecamatan diberikan 33.000 lembar bendera yang nantinya akan didistribusikan kepada masyarakat. Pembagian bendera juga bentuk dari sosialisasi kepada warga untuk ikut menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme. PJ Bupati juga mengimbau kepada masyarakat untuk dapat memasang bendera merah putih di rumah maupun di lingkungan. Ingin kita ambil dari kegiatan ini adalah kita kembali menyadarkan ingatan masyarakat bahwa kita ini tahun ini 2024 ini sudah memasuki usia ke-79. Satu padu membangun daerah kita khususnya dan negara Republik Indonesia. Usai menyerahkan ribuan. Hari ini 14 Agustus 2024. Ya, saudara, keberadaan Gerakan Pramuka merupakan wadah dalam pembentukan karakter Pancasila bagi anak-anak bangsa. Dalam Gerakan Pramuka, setiap anggota diajarkan untuk memiliki karakter yang santun, beriman, mandiri, peduli, dan menjunjung tinggi sikap toleransi. Hari ini 14 Agustus 2024, Gerakan Pramuka memperingati hari jadinya ke-63 tahun. Gerakan Pramuka menjadi organisasi yang terus ada untuk mengajak pemuda mengorbankan semangat cinta akan tanah air dan membentuk karakter Pancasila bagi anak-anak bangsa. Pendidikan kepramukaan sangat relevan dengan pendidikan karakter bangsa karena Gerakan Pramuka menggunakan prinsip pendidikan dalam arti luas. Anggota Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jambi Aulia Fadil mengatakan, kegiatan Pramuka sangat memberikan dampak positif pada dirinya. Dalam Gerakan Pramuka, setiap anggota diajarkan untuk memiliki karakter yang santun, beriman, mandiri, peduli, dan menjunjung tinggi sikap toleransi. Selain mengajarkan pengetahuan seputar kepramukaan, para anggota juga diajarkan untuk memiliki keterampilan hidup maupun keterampilan sosial, termasuk dibekali pengetahuan untuk menjadi pemimpin. Karena di dalam Gerakan Pramuka, khususnya di Korda Jambi, itu kami dibentuk untuk memiliki karakter yang santun, yang beriman, yang mandiri dan peduli, yang merupakan salah satu visi dan misi Korda Jambi. Untuk dampak positif yang kita terima selama mengikuti kegiatan kepramukaan khususnya di Jambi, kami merasa dipersiapkan untuk kehidupan bermasyarakat, berorganisasi di kampus, di lingkungan sekitar, bahkan dipersiapkan untuk kedepannya untuk menjadi seorang pemimpin yang akan datang. Sementara anggota Kuarda Gerakan Pramuka Jambi, Putri Rizky Ramadhani mengatakan, Gerakan Pramuka sangat berdampak baik dalam kehidupannya. Selain memperluas jaringan pertemanan, pengalaman dan ilmu, keikutsertaan dalam Pramuka juga dapat membentuk karakter pribadi yang lebih baik dan menguatkan rasa cinta akan tanah air. Mengikuti Gerakan Pramuka menjadikan setiap anggotanya mampu memanajemen waktu dengan baik antara kehidupan sosial dengan pendidikan. Kita bisa membentuk karakter diri, bisa mencari pengalaman, mencari pengetahuan, dan mencari teman-teman baru. Dampak positifnya, tentunya saya bisa menambah pengetahuan yang baru, bisa belajar berorganisasi di sini. Kita bisa memanajemen waktu antara pendidikan, antara organisasi, dan Gerakan Pramuka. Pramuka berjiwa Pancasila menjaga NKRI menjadi tema utama Hari Pramuka ke-63 tahun 2024. Randy Arta, Lebri, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 14 Agustus 2024 diperingati sebagai Hari Pramuka, yang tentunya ini menjadi momentum penting untuk bisa menciptakan generasi muda yang berkualitas dan kreatif untuk ikut membangun bangsa. Hari Pramuka diperingati setiap 14 Agustus. Di usianya yang ke-63 tahun, Pramuka diharapkan menjadi momentum bagi generasi muda untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menyongsong masa depan. Pramuka mengajarkan berbagai prinsip keberanian disiplin, kemandirian, kepemimpinan, dan cinta tanah air. Prinsip tersebut bertujuan untuk mencetak cikal bakal estafet kepemimpinan melalui kompetensi manajerial, moral, dan intelektual. Hal itu disampaikan Ketua Kuartir Daerah Provinsi Jambi Sudirman
Melalui kegiatan dan latihan berkala, Kuarda Gerakan Pramuka Jambi berusaha mewujudkan tujuan-tujuan yang diinginkan oleh masyarakat dan organisasi kepramukaan. Salah satunya kebersihan lingkungan. Dalam konteks ini, Pramuka menjadi mitra strategis bagi pemerintah dan lembaga lainnya dalam mencapai berbagai program pembangunan yang melibatkan generasi muda. Kebersamaan kita untuk mencetak generasi-generasi muda yang akan mengambil tongkat estafet kepemimpinan, dan kami meyakini ketika adik-adik sudah dalam capaian Pramuka Garuda yang akan kita wujudkan kembali, setelah 1000 kita akan wujudkan kembali 2805, paling tidak kuartir daerah menginvestasikan sumber daya manusia yang akan mengambil tongkat estafet kepemimpinan baik itu di Jambi maupun di tingkat nasional. Pramuka bukan hanya merupakan sebuah organisasi, namun juga berperan sebagai alat yang dapat memenuhi kebutuhan dan tujuan masyarakat serta organisasi kepramukaan itu sendiri. Joko, Lebri, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Polda Jambi telah menetapkan 4 orang dosen Unjal sebagai tersangka dalam kasus Ferienjob di Jerman. Tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini. Saudara Polda Jambi saat ini telah menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus TPPO modus Ferienjob Universitas Jambi. Keempatnya merupakan dosen Unja dan rencananya akan dipanggil pihak kepolisian pada minggu ini. Penyidik Subdit 4 Renakta Polda Jambi akhirnya menetapkan 4 tersangka dalam kasus tindak pidana perdagangan orang modus Ferienjob di Jerman. Keempat tersangka itu yakni SS, SW, RA, dan Y yang merupakan dosen di Universitas Jambi. Penetapan keempat tersangka ini berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan penyidik. Keempat dosen yang terbukti terlibat dalam kasus tersebut bakal diperiksa penyidik pada minggu ini. Sementara 2 terlapor lainnya dari pihak agensi penyalur belum ditetapkan tersangka. Sebelumnya, Mabes Polri mengungkapkan tindak pidana perdagangan orang pada program Ferienjob di luar negeri. 1.407 mahasiswa dari 33 universitas termasuk Universitas Jambi diberangkatkan. Namun ribuan mahasiswa itu dipekerjakan secara non-prosedural atau eksploitasi. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu, Saudara, pemerintah Provinsi Jambi kembali tidak mengadakan rekrutmen calon pegawai negeri sipil tahun 2024. Tak disetujuinya permintaan rekrutmen tersebut membuat pemerintah Provinsi Jambi akan fokus pada seleksi P3K yang masih menunggu regulasi dari Kemenpan RB. Pemerintah Provinsi Jambi kembali tidak melakukan rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau CPNS tahun 2024. Hal itu setelah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tidak mengakomodir usulan dari pemerintah Provinsi Jambi. Kabid Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi, Firman Kurniawan mengatakan, pemerintah Provinsi Jambi sebelumnya telah mengusulkan 30 formasi khusus tenaga kesehatan, namun tidak disetujui oleh pemerintah pusat. Tak disetujuinya permintaan rekrutmen tersebut membuat pemerintah Provinsi Jambi akan fokus pada seleksi P3K yang masih menunggu regulasi dari Kemenpan RB. Untuk Pemprov Jambi memang CPNS tidak dibuka, hanya dapat alokasi dari Menpan P3K karena memang sesuai dengan surat Menpan beberapa waktu yang lalu. Jika di suatu instansi itu masih banyak tenaga non-ASN-nya, itu untuk diprioritaskan dulu untuk pengadaan P3K dulu. Memang kondisi tenaga non-ASN kita non-ASN memang banyak, yang terdata kemarin sekitar 7.900-an. Jadi sudah ini tahun ketiga kita mengadakan P3K, jadi masih tersisa sekitar masih 70% lagi. Meski masih belum cukup untuk mengangkat seluruh tenaga kontrak, namun pemerintah Provinsi Jambi pada tahun ini hanya akan merekrut 1.536 formasi P3K. Joko, TVRI Jambi melaporkan.
Terkait dengan inflasi, Saudara, indeks perkembangan harga di Kabupaten Merangin pada minggu kedua di bulan Agustus saat ini masih terkendali, yang berada di angka minus 1,6%. Dan untuk bisa mengetahui informasi selengkapnya, saat ini kita sudah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Ramadan Cerbitakasa, langsung dari Kabupaten Merangin. Selamat sore, Ramadan. Faktor apa yang saat ini telah mempengaruhi stabilnya indeks perkembangan harga di sana? Selamat sore, Widya. Baik, pemirsa TVRI Jambi, memang di Kabupaten Merangin selama kurun pekan terakhir, indeks perkembangan harga atau IPH di Kabupaten Merangin masih terkendali, berada di angka 1,6%. Artinya, IPH Kabupaten Merangin masih stabil dibandingkan minggu-minggu sebelumnya. Stabilnya IPH di Kabupaten Merangin dipengaruhi harga pangan seperti harga cabai merah keriting yang mengalami penurunan harga dari harga sebelumnya Rp42.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Kemudian harga bawang merah juga mengalami penurunan dari harga Rp24.000 menjadi Rp22.000 per kilogram. Dan bawang putih stabil di harga Rp38.000 per kilogram. Kemudian pada komoditas ayam beras turun dari harga Rp34.000 menjadi Rp32.000 per kilogram. Dan untuk beras premium dan medium tetap stabil di harga Rp15.000 dan Rp13.000 per kilogram. Pemerintah Kabupaten Merangin dalam mengatasi indeks perkembangan harga tetap stabil telah melakukan beberapa langkah konkret. Di antaranya dengan melakukan operasi pasar, kerjasama antar daerah, program penanaman serta dan menggelontorkan dana tidak terduga atau bantuan tidak terduga BTT. Pemkab Merangin akan terus melakukan pemantauan harga di pasaran. Barang mana yang mengalami kenaikan segera dilakukan operasi pasar. Widya. Baik, Ramadan. Kemudian untuk pasokan maupun juga pendistribusian kebutuhan pokok di sana seperti apa pada saat ini? Ya, berdasarkan keterangan dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin, pemerintah menjamin bahwa kelancaran pasokan dari penghasil di Kecamatan Jangkat yang merupakan daerah penghasil di Kota Bangko dan wilayah seluruh Merangin tetap aman dan lancar. Kemudian untuk kerjasama antar daerah juga sejauh ini berjalan dengan lancar. Video. Baik, terima kasih kontributor TVRI Jambi Ramadan Cerbitakasa yang melaporkan terkait dengan masih terkendalinya untuk indeks perkembangan harga di Kabupaten Merangin. Selamat sore dan selamat bertugas kembali Ramadan. Saudara, kita ke sorotan lainnya. Untuk bisa memperingati hari ulang tahun ke-62 Televisi Republik Indonesia, TVRI Stasiun Jambi menggelar donor darah dan juga pemeriksaan kesehatan secara gratis. Kegiatan ini sebagai bentuk dari kepedulian TVRI Stasiun Jambi kepada masyarakat, terutama dalam memenuhi persediaan darah di PMI Kota Jambi. Berbagai kegiatan digelar oleh TVRI Stasiun Jambi dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun ke-62 LPP TVRI pada 24 Agustus mendatang. Tak hanya perlombaan bagi para pegawai, TVRI Stasiun Jambi juga menggelar kegiatan sosial seperti donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis. Petugas PMI Kota Jambi Dwi Putri Mandasari mengatakan, donor darah memberikan sejumlah manfaat untuk kesehatan seperti melancarkan aliran darah, menjaga kesehatan jantung dan menurunkan resiko stroke. Acara ini semoga berlangsung di setiap keberlangsungannya minimal 3-4 bulan sekali, otomatis 3-4 kali dalam setahun. Acara donor darah ini diperuntukkan untuk seluruh masyarakat Kota Jambi dengan syarat dan kriteria tertentu. Kabid Pembinaan KB DPPKB Kota Jambi Rohma mengatakan, KB Mobile merupakan inovasi untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan KB. Selain pemasangan KB, para peserta juga dapat melakukan konsultasi dan memilih produk KB yang cocok.
Kami pada hari ini memberikan pelayanan mobile, yaitu pelayanan yang diberikan melalui mobil unit pelayanan atau MUYAN. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan KB, di mana masyarakat yang sulit untuk mengunjungi fasilitas kesehatan, kami berikan jangkauannya, kami jemput bola. Donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis ini digelar sebagai bentuk kepedulian TVRI Stasiun Jambi kepada masyarakat, terutama dalam memenuhi persediaan darah di Palang Merah Indonesia PMI Kota Jambi. Andri Wijaya, Iwan Henry, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Wakil Gubernur Provinsi Jambi Abdullah Sani menghadiri hari jadi ke-59 Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Informasi selengkapnya saudara kami hadirkan di segmen editorial usai jeda sesaat lagi. Ya, terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Ya, saudara, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menghadiri peringatan Hari Jadi ke-59 Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Puncak peringatan Hari Jadi Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditandai dengan digelarnya rapat paripurna istimewa di gedung DPRD. Rapat paripurna istimewa peringatan Hari Jadi ke-59 Kabupaten Tanjung Jabung Barat dihadiri Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani. Rapat paripurna Hari Jadi ke-59 Kabupaten Tanjung Jabung Barat dipimpin Ketua DPRD Abdullah. Pada rapat paripurna istimewa itu turut dilakukan penayangan video capaian prestasi para atlet Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat mengatakan, momentum Hari Jadi ke-59 ini menjadi momentum evaluasi bagi seluruh pihak. Pembangunan daerah akan mudah diraih jika ada komitmen dari seluruh pihak untuk terus menjaga kebersamaan, saling dukung, bergotong royong, dan bekerja keras. Harapan kami semoga Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini bisa lebih maju pada masa yang akan datang, dan tentu kemajuan itu harus kita lakukan secara bersama-sama. Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Khairan mengatakan, peringatan Hari Jadi merupakan kesempatan bagi para pemangku kepentingan untuk melakukan perubahan dan perbaikan dalam seluruh aspek kehidupan dan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Buat dengan usia yang ke-59 tahun ini dapat mewujudkan Tanjung Jabung Barat yang adil, sejahtera bagi masyarakatnya, dan ke depan lebih maju lagi. Sementara Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengapresiasi capaian pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pada tahun 2023, Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjadi kabupaten terbaik di Provinsi Jambi dalam penanganan angka stunting. Abdullah Sani berharap Pemkab Tanjung Jabung Barat dapat mengoptimalkan seluruh potensi daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Berbagai capaian berhasil diraih Pemkab Tanjung Jabung Barat di hari jadinya ke-59 tahun, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan penurunan angka kemiskinan. Didi Haryadi, TVRI Jambi, melaporkan. Demikian Jambi hari ini, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Malika Hijriati. Dan saya Vidya Francisca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.